Selamat datang. Di sini, kita akan membedah ide-ide besar dari buku-buku paling berpengaruh dan menjadikannya panduan yang praktis dan mudah dipahami. Yuk kita mulai. Kali ini, kita bakal kupas tuntas salah satu buku yang paling mengubah hidup banyak orang, The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Buku ini udah jadi panduan jutaan orang buat nemuin kedamaian batin. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada suara di dalam kepala yang nggak pernah mau diam? Terus aja ngoceh, ngomentarin ini, itu, nggak ada habisnya. Nah, menurut Tolle, kondisi inilah, suara di kepala yang nggak bisa berhenti ini adalah penderitaan yang luar biasa. Masalahnya kita nggak sadar, karena hampir semua orang mengalaminya. Jadi ya, kita anggap itu normal. Baik, mari kita masuk lebih dalam di bagian pertama ini dan coba kita diagnosis masalah utamanya, tirani pikiran. Selama ini kan kita diajarkan buat mengidentikan diri kita dengan pikiran kita. Ingat kutipan terkenal dari Descartes, aku berpikir maka aku ada. Seolah-olah ya itulah diri kita. Tapi, menurut Tolle, inilah kesalahan paling fatal kita. Ketika kita percaya bahwa aku adalah pikiranku, kita sebenarnya lagi menciptakan diri palsu yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan terus-menerus. Pikiran itu, kata Tolle, sebenarnya alat yang hebat kalau kita pakai dengan benar. Tapi kalau salah, wah bisa jadi sangat merusak. Dan inilah yang terjadi pada kebanyakan orang. Alat itu malah mengambil alih diri kita. Bukan kita yang mengendalikan pikiran, tapi pikiran yang mengendalikan kita. Nah, dari sini kita sampai pada sebuah kesimpulan yang wow, bisa mengubah segalanya. Yaitu, Anda bukanlah pikiran Anda. Terus kalau gitu, kita ini siapa dong? Diri palsu yang dikendalikan pikiran inilah yang disebut Tolle sebagai ego. Coba bayangin ego ini kayak karakter yang kita ciptakan, yang dibangun dari semua label, cerita masa lalu, dan penilaian kita. Ego ini bukan diri kita yang asli. Dan ego ini, dia punya bahan bakar utamanya. Tolle menyebutnya badan nyeri. Anggap aja, ini kayak sisa-sisa emosi negatif dari masa lalu yang belum tuntas, yang ngendap di dalam diri kita dan siap meledak kapan aja. Gimana cara kita tahu kalau badan nyeri ini lagi aktif? Nah, coba perhatikan tanda-tanda ini. Tiba-tiba gampang tersinggung, marah tanpa sebab yang jelas, mood jadi suram, atau bahkan pengen cari-cari drama. Pernah ngerasain? Nah, kemungkinan besar itu badan nyeri Anda lagi beraksi. Padahal ya, di balik semua drama pikiran dan emosi ini, kita semua itu punya semacam harta karun terpendam. Tolle menggambarkannya dengan sangat indah lewat perumpamaan tentang seorang pengemis. Emas di dalam kotak itu adalah metafora. Itu adalah jati diri kita yang sebenarnya, kesadaran murni kita, atau being yang ada di bawah semua kebisingan pikiran. Harta itu udah ada di sana, di dalam diri kita. Kita cuma perlu melihat ke dalam. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengakses harta karun ini? Kuncinya, kata Tolle, adalah dengan lepas dari ilusi terbesar yang diciptakan oleh pikiran, yaitu waktu. Coba deh perhatikan. Pikiran egois itu nggak bisa hidup di masa sekarang. Dia selalu aja sibuk. Entah itu mengungkit-ungkit masa lalu, yang bikin kita nyesel atau sedih, atau cemas mikirin masa depan, yang belum tentu terjadi. Nah, inilah kenapa pikiran cuma bisa nawarin kesenangan, bukan sukacita. Bedanya apa? Kesenangan itu datang dari luar, dan sifatnya sementara, selalu ada lawannya, yaitu rasa sakit. Tapi sukacita sejati, itu muncul dari dalam diri, dari kesadaran kita, dan gak punya lawan, murni damai. Jadi, inilah inti dari semua ajarannya. Sadari baik-baik bahwa momen saat ini, detik ini, adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita punya. Satu-satunya jalan keluar adalah menjadikan saat ini sebagai fokus utama hidup kita. Baik, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana caranya? Apa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk benar-benar hadir di sini, saat ini? Tolle punya satu teknik yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Namanya mengamati si pemikir. Caranya gampang banget. Coba deh, mulai sekarang, dengarkan suara yang ada di kepala Anda. Tapi jangan ikut campur, cukup jadi saksi aja. Jangan menghakimi, jangan mengkritik, cuma amati. Nanti Anda akan sadar, saat Anda mengamati, pikiran itu perlahan kehilangan kekuatannya. Dan di antara satu pikiran ke pikiran berikutnya, Anda akan menemukan ada jeda, sebuah keheningan. Nah, di dalam jeda tanpa pikiran itulah Anda akan merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Itulah awal dari kebebasan Anda.
Tapi tunggu dulu, kalau kita nggak mikir gimana kita bisa kerja, gimana kita bisa bertahan hidup, ini pertanyaan yang wajar banget dan sering muncul. Jawabannya adalah justru sebaliknya. Anda nggak kehilangan kemampuan berpikir, Anda malah jadi bos dari pikiran Anda. Pikiran jadi alat yang super fokus dan efektif, yang bisa Anda pakai kapanpun Anda butuh. Anda bebas dari obrolan internal yang nggak penting dan menguras energi. Jadi inti dari semua ini sebetulnya adalah pembebasan sejati itu dimulai saat kita sadar kalau kita bukanlah suara di kepala kita. Kita adalah saksi di baliknya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang sangat mendalam untuk kita renungkan. Coba bayangkan, seandainya Anda melepaskan semua cerita tentang diri Anda, siapakah Anda sebenarnya?